Tentunya sangat bisa. Ya, kalian harus tahu bahwa negara kita merupakan negara nomor 1 terbesar penghasil buah kelapa sawit di dunia. Buah kelapa sawit menghasilkan 2 macam minyak nabati. Pertama yaitu minyak sawit mentah atau lebih dikenal dengan CPO atau crude palm oil yang berasal dari sabut mesocrab atau daging kelapa sawit. Crude palm oil mempunyai ciri-ciri fisik agak kental berwarna kuning jingga kemerah-merahan. Selanjutnya kedua yakni minyak inti sawit atau lebih dikenal dengan crude palm kernel oil yang berasal dari inti buah sawit mempunyai ciri-ciri fisik minyak berwarna putih kekuning-kuningan. Minyak sawit kasar atau CPO merupakan minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau proses pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum mengalami pemurnian. Minyak kelapa sawit juga menghasilkan berbagai produk turunan yang kaya manfaat sehingga dapat dimanfaatkan di berbagai industri, mulai dari industri makanan, farmasi, sampai industri kosmetik dan sebagai campuran bahan bakar ataupun bahan bakar murni. CPO yang berasal dari pabrik kelapa sawit atau PKS akan dilakukan proses lanjutan, yakni proses pemurnian yang dinamakan dengan proses refinery. Proses refinery adalah netralisasi meliputi pemisahan gum, dekolorisasi, pemucatan, dan deodorisasi penghilangan bau pada CPO. Dari proses refinery ini akan menghasilkan minyak RBDPO atau minyak goreng yang memiliki viskositas cukup besar. Minyak RBDPO selanjutnya dilakukan tahap fraksinasi menghasilkan fraksi palm oilin atau lebih dikenal dengan minyak goreng dan fraksi palm stearin yang digunakan sebagai bahan margarin dan sabun. Karena CPO mengandung fatty acid atau asam lemak, kandungan asam lemak CPO merupakan asam lemak jenis tidak jenuh yang memiliki rantai karbon dan hidrogen. Ikatan ganda pada asam lemak tidak jenuh mudah bereaksi dengan oksigen atau mudah teroksidasi yang dinamakan dengan proses pembakaran. Untuk melakukan pembakaran minyak CPO pada suatu mesin, terlebih dahulu minyak CPO dipanaskan untuk menurunkan viskositasnya sehingga memudahkan penyemburan pada nozzle bahan bakar. Proses pembakaran dengan menggunakan CPO dapat terjadi, tetapi proses pembakarannya tidak terlalu lama dikarenakan kandungan getah atau gum pada minyak CPO akan memuai pada temperatur tertentu sehingga akan menyumbat nozzle pada bahan bakar. Maka dari itu, penggunaan CPO untuk bahan bakar yakni hanya pada minyak turunannya yang telah dilakukan pemurnian atau proses refinery dan proses fraksinasi. Minyak turunan CPO, yakni minyak RBDPO, dapat digunakan sebagai bahan bakar yang telah dikembangkan oleh PT Pertamina Persero, yakni D100 yang memiliki kandungan minyak RBDPO 100%, sedangkan untuk minyak turunan dari RBDPO, yakni minyak goreng, dilakukan proses pemurnian kembali yang dinamakan dengan proses transierifikasi lemak dengan metanol yang menghasilkan FAME yang digunakan untuk campuran biodiesel. Saat ini, PT Pertamina Persero masih melakukan pengujian di kilang mereka untuk memproduksi D100 yang berasal dari minyak RBDPO. Sedangkan untuk bahan bakar pesawat, yakni Green After atau lebih dikenal dengan J100, tidak menggunakan CPO, tetapi menggunakan minyak inti sawit atau crude palm kernel oil yang telah dilakukan pengujian dan hasilnya sangat baik. Ya, negara kita Indonesia sangat berlimpah tanaman sawitnya. Kita dapat mengembangkan bahan bakar menggunakan minyak kelapa sawit dan tidak bergantung pada bahan bakar fosil.